Teman-teman mau nunggu 5 menit atau mau dimulai saja? Sebaiknya sih kita tunggu 5 menit dulu, siapa tahu teman-teman yang lain sedang berusaha untuk online. Kita tunggu 5 menit dulu ya. Intro.
Kalau begitu kita mulai saja gimana? Ini sudah cukup 3, 4, 5, 6, ada sekitar 7 orang. Kita mulai. Saya sudah, kalau nggak salah saya kemarin saya uploadnya jam 9.30 yang di Facebook. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Untuk malam ini TTM kedua kita mulai dengan modul 2 yaitu mengenai lingkungan organisasi. Oh ya, saya matikan dulu videonya biar teman-teman lebih konsentrasi ke slide-nya ya. Suara saya sudah cukup jelas kan ya sama teman-teman ya? Oke. Untuk modul 2 ini diharapkan teman-teman setelah membaca atau belajar atau setelah kelas ini teman-teman tuh dapat menjelaskan 3 hal. Yang pertama itu mengenai lingkungan eksternal. Yang kedua mengenai lingkungan internal. Yang ketiga mengenai hubungan organisasi dengan lingkungan dan kaitannya dengan lingkungan global. Teman-teman, sebelumnya saya pengen tahu ini pendapat teman-teman. Saya yakin beberapa teman-teman atau umumnya sudah baca buku atau mungkin udah pernah punya pengalaman belajar ini sebelumnya. Ada yang tahu tentang pengertian lingkungan? Ada yang bisa menjelaskan atau mau nulis boleh, mau unjuk tangan pakai suara juga boleh, silakan. Arti lingkungan. Silakan ditulis kalau misalnya ada yang tahu arti lingkungan. Mbak Nova, memberikan pengertian lingkungan segala sesuatu di sekitar kita. Bisa? Ada yang lain? Mbak Sri Retno, Mbak Retno, lingkungan adalah apa yang ada di sekitar organisasi. Nggak salah. Oke, ada yang lain? Masih ada? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang mau ini partisipasi. Oke.
Eh, teman-teman, pada secara umum, lingkungan itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak terhingga atau infinite dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi. Sesuatu yang ada di luar organisasi. Akan tetapi, nggak semua yang ada di luar organisasi itu bisa dikatakan lingkungan bagi suatu organisasi. Kenapa? Terkadang lingkungan nggak semua lingkungan itu dapat mempengaruhi atau ada influence-nya ke organisasi. Jadi harus ada tambahan sedikit pada definisinya, yaitu sesuatu yang ada di luar organisasi dan ada pengaruhnya terhadap organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, oke. Nah, lingkungan itu sendiri terdiri dari banyak elemen atau unsur. Nah, di antara elemen tersebut ada yang berpengaruh secara langsung dan ada yang berpengaruh secara tidak langsung. Nah, mari kita lihat elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi terhadap organisasi. Lingkungan itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, lingkungan eksternal itu maksudnya bisa terbagi dua gitu kan. Ada aksi langsung dan ada yang aksi tidak langsung. Aksi langsung itu, elemen aksi langsung itu bisa juga dinamakan dengan direct action element. Dan kalau yang aksi tidak langsung itu bisa nama lainnya itu indirect action elements. Terus elemen aksi langsung itu bisa nama lainnya adalah stakeholder atau atau sering juga diistilahkan sebagai pihak yang berkepentingan, yang termasuk elemen aksi stakeholder atau yang mempunyai pihak-pihak yang berkepentingan itu tuh ada pemegang saham, ada serikat pekerja, ada pemasok, ada dan lain-lain, macam-macam. Itu ada lain-lain. Kemudian kita lanjut ke aksi tidak langsung atau elemen indirect action elements. Itu aksi tidak langsung itu contohnya seperti teknologi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Ya Mbak Wiwi, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Nah, kalau yang tadi itu adalah lingkungan eksternal, kita masuk ke lingkungan internal. Apa itu lingkungan internal? Lingkungan internal itu adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Lingkungan internal itu contohnya seperti budaya, organisasi, karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Untuk memahami penjelasan saya mengenai lingkungan internal eksternal itu, teman-teman bisa melihat gambar ini. Atau kalau tidak jelas seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa melihat di slide yang sudah saya upload. Di situ kalau teman-teman lihat, ini organisasi. Nah,
ini ada yang kalau yang eksternal tadi kan ada siapa tadi yang pengaruhi langsung itu adalah stakeholder kan. Siapa saja stakeholder itu ada pemegang saham, serikat pekerja, kemudian pemasok dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan di sini. Ini yang berpengaruh secara langsung, ada yang indirect, ada yang internal, ada yang eksternal. Itu bisa dilihat di gambar ini atau disimpulkan melalui gambar ini. Atau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat itu nanti di modulnya di halaman 6 dan bisa dipelajari kembali. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan lanjut mengenai lingkungan umum dan lingkungan khusus. Apa itu lingkungan umum dan lingkungan khusus? Teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, lingkungan itu tidak hanya dibagi berdasarkan lingkungan internal dan eksternal, tapi lingkungan itu juga bisa dikelompokkan berdasarkan lingkungan umum dan lingkungan khusus. Itu berdasarkan peneliti William Erdil itu menyarankan kalau misalnya lingkungan tugas itu atau task environment dapat menggantikan istilah lingkungan umum. Jadi lingkungan umum ini nama lainnya itu bisa di task environment atau lingkungan tugas. Itu disarankan oleh William Erdil. Nah, apa itu pengertian lingkungan umum atau lingkungan tugas? Yaitu lingkungan yang mempunyai dampak, yaitu adalah lingkungan umum mencakup lingkungan umum itu mencakup kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi, tetapi relevansinya tidak begitu jelas. Nah, yang harus teman-teman emphasize di sini itu relevansinya tidak begitu jelas terhadap si organisasi, tetapi dia punya dampak terhadap organisasi. Iya Mbak Susilawati, nggak apa-apa, silakan ikuti kuliahnya. Kita lanjut ke lingkungan khusus. Nah, apa pula itu lingkungan khusus? Lingkungan khusus itu adalah elemen dari lingkungan yang secara langsung ada relevannya bagi si organisasi untuk mencapai tujuannya. Kalau misalnya yang lingkungan umum ini relevansinya tidak begitu jelas terhadap organisasi atau tujuannya, beda dengan si lingkungan khusus. Lingkungan khusus ini relevansinya itu cukup jelas karena dia tahu tujuannya dalam organisasi ini untuk apa. Lanjut. Kemudian lingkungan itu juga dapat dikategorikan sebagai lingkungan aktual dan lingkungan yang dipersepsikan. Nah, teman-teman, setiap organisasi itu mempunyai pandangan yang berbeda mengenai lingkungan objektif dan lingkungan yang dipersepsikannya. Oleh sebab itu, pimpinan perusahaan itu harus mempunyai ketajaman persepsi dalam memandang suatu lingkungan agar organisasi mampu menyesuaikan secara lebih baik. Ibarat kata seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat bermain dengan gambar, ada gambar nenek-nenek dan gambar wanita muda. Itu di satu gambar itu seperti kalau misalnya teman-teman melihat dari satu sisi itu terlihat seperti nenek-nenek. Kalau misalnya dilihat dari satu sisi itu terlihat seperti wanita muda kalau dibalikan gitu kan. Nah, seperti itu persepsi gitu kan. Pimpinan perusahaan atau organisasi itu
harus mampu melihat dari sudut pandang mana persepsi yang terbaik untuk perusahaannya. Jadi dia harus cukup tajam dari sudut pandang mana yang lebih baik untuk organisasinya. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat menjadi manajer atau menjadi pimpinan perusahaan atau punya organisasi sendiri suatu saat nanti, teman-teman harus punya persepsi yang jelas dan tajam terhadap kepentingan organisasi teman-teman. Jadi tujuan organisasi teman-teman bisa tercapai lebih mudah begitu. Lanjut. Iya Mas Firdaus, waalaikumsalam, nggak apa-apa, silakan lanjut. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pelajaran kedua, yaitu mengenai hubungan organisasi dan lingkungan. Lingkungan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap organisasi. Bahkan lingkungan ini bisa mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu organisasi. Nah, sifat lingkungan ini bisa berpeluang untuk membahayakan organisasi. Maksudnya ketidakpastian lingkungan, uncertainty of environment, itu dapat mempengaruhi si lingkungan. Jadi, organisasi ini harus bisa mengatasi atau beradaptasi dengan ketidakpastian lingkungan ini. Ketidakpastian itu dapat dapat dianalisis melalui dua dimensi. Yang pertama itu melalui kompleksitasnya, yang kedua itu melalui stabilitasnya. Apa itu maksudnya kompleksitas di sini? Dimensi kompleksitas di sini yaitu menunjukkan heterogenitas atau elemen-elemen eksternal yang mempengaruhi pada fungsi organisasi. Jadi, kemudian apapun lingkungan itu dinyatakan stabil apabila lingkungannya jarang mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya organisasi itu tidak sederhana, kecil gitu kan, dan jarang mengalami perubahan, itu akan lebih mudah untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan. Tapi apakah itu yang terbaik bagi organisasi? Belum tentu, gitu kan. Nah, kita lihat dulu kompleksitas lingkungan itu seperti apa gitu. Kalau misalnya ini terpotong, teman-teman boleh lihat yang versi yang sudah saya upload di Facebook. Dalam menganalisis ketidakpastian pada lingkungan di sekitar organisasi, itu bisa dilihat seperti saya bilang kompleksitas melalui dimensi kompleksitas dan dimensi stabilitas. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kalau jadi semakin stabil sebuah organisasi itu biasanya organisasinya itu elemen lingkungan di sekitar organisasi itu sedikit gitu. Dan semakin tidak kompleks, semakin sederhana organisasi itu biasanya lingkungannya itu
tidak uh, ber, tidak berubah. Maaf, agak kecil ya suara saya. Maaf. Oh, tulisannya. Ini agak terpotong, Mas. Jadi kalau misalnya tidak terlihat, silakan lihat silakan lihat yang PDF file yang sudah saya upload di Facebook ya. Saya ulang kembali ya. Jadi semakin sederhana sebuah organisasi, itu elemen-elemen lingkungannya juga tidak berubah secara dinamis gitu. Jadi lebih perlahan perubahannya atau jarang gitu perubahannya. Ya, ada di modul juga. Kita lihat ya. Itu ada kalau misalnya ketidakpastian yang rendah atau low uncertainty itu, ini elemen lingkungannya jumlahnya sedikit atau elemen lingkungannya tidak berubah secara perlahan. Kemudian kalau misalnya ketidakpastiannya itu agak rendah, agak meningkat sedikit nih dari yang pastiannya rendah. Elemen lingkungannya jumlahnya banyak, tetapi perubahan lingkungannya itu perlahan. Nah, bagaimana dengan ketidakpastian yang agak tinggi? Itu elemen lingkungannya jumlahnya sedikit, tapi elemen lingkungan elemen lingkungannya selalu berubah. Jadi kalau misalnya dibilang ini sebuah organisasi, ini organisasinya kecil, tapi perubahan lingkungan di sekitar organisasi ini cukup dinamis. Nah, gimana dengan ketidakpastian yang tinggi? Nah, kalau ketidakpastian yang tinggi ini, elemen lingkungannya jumlahnya banyak. Terus lingkungannya itu perubahannya cukup dinamis, sangat dinamis. Jadi kalau misalnya dibilang ini sebuah perusahaan yang besar, tapi lingkungan yang mempengaruhi si organisasi ini perubahannya juga dinamis gitu kan. Kalau misalnya dicontohkan apa ya? Perusahaan yang berkaitan dengan gadget lah gitu kan. Itu biasanya kalau misalnya perubahan yang gadget apa ya yang gede seperti Samsung deh. Samsung itu sebuah organisasi yang sangat besar kan ya, sebuah perusahaan yang sangat besar. Kalau misalnya teman-teman lihat itu maaf, ini suara saya hanya Mas Amih sendiri yang nggak ada atau semua teman-teman? Halo, teman-teman yang lain bisa dengar saya? Oh, sebentar ya.